Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa Prodi D3 Keperawatan Universitas Aisyah Surakarta akan mempresentasikan hasil dari pengabdian masyarakat kami yang berjudul Family Caregiver pada keluarga penderita hipertensi dengan latihan senam hipertensi di kelompok Dasawisma Kelurahan Kepatihan, Kulon Jebres, Surakarta. Dengan anggota Anissa Rosinirmala, Sucita Alipadina, Amelia Latifah Nilace, dan Septinawati. Bab 1. Analisis situasi. Menurut data hipertensi WHO tahun 2019, pada tingkat dunia, terdapat 12,8% kematian di seluruh dunia diakibatkan oleh hipertensi dan sebanyak 40% orang dewasa menderita hipertensi. Kemudian pada skala Asia Tenggara, prevalensi hipertensi dengan usia lebih dari sama dengan 18 tahun, yaitu 34,1%. Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia, hipertensi merupakan penyakit terbanyak diderita masyarakat di Jawa Tengah dengan proporsi sebesar 55%. Kemudian, di Surakarta, berdasarkan data Dinkes tahun 2019, terbanyak di Kecamatan Laweyan sebesar 23,85% dan Jebres yaitu sebanyak 34,88%. Kenapa angka kejadian hipertensi tinggi di Indonesia, terutama di Surakarta? Di Indonesia, tingkat kesadaran akan kesehatan lebih rendah. Jumlah pasien yang tidak menyadari bahwa dirinya menderita hipertensi dan yang tidak mematuhi untuk minum obat kemungkinan juga lebih besar. Penata laksana yang kurang tepat oleh penderita hipertensi dengan tidak melakukan upaya perawatan diri dengan benar. Kemudian, wawancara yang telah dilakukan pada warga di Kelurahan Kepatihan Kulon Jebres Surakarta ditemukan bahwa anggota keluarga belum mengetahui bagaimana cara melakukan perawatan pasien dengan hipertensi dan cara mengontrol tekanan darah. Warga mengatakan selama ini hanya mengandalkan obat-obat yang diberikan oleh puskesmas dan terkadang juga menggunakan bahan herbal seperti belimbing dan semangka untuk menurunkan tekanan darah. Namun, pasien masih sering makan berlebih, sehingga masih membuat pusing dan tekanan darah naik kembali. Tinjauan pustaka 1. Pengertian hipertensi. Dikutip dari Arif tahun 2013, hipertensi adalah suatu peningkatan tekanan darah sistolik dan atau diastolik yang tidak normal. Nilai yang dapat diterima berbeda sesuai dengan usia dan jenis kelamin. Sistolik sedikitnya 140 mmHg dan diastolik sedikitnya 90 mmHg. Dan hipertensi. Hipertensi dibagi menjadi 3 tingkat, yaitu tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3 yang akan ditampilkan pada slide selanjutnya. Inilah tabel klasifikasi tekanan darah untuk dewasa. Kemudian, gejala hipertensi. Gejala lainnya yang dapat dikenali dari terjadinya serangan hipertensi pada kita tersebut ialah pandangan menjadi kabur. Hal ini terjadi karena adanya kerusakan pada otak, mata, jantung, dan ginjal. Penderita hipertensi berat dapat mengalami penurunan kesadaran, bahkan koma karena terjadi pembengkakan otak. Keadaan ini disebut enselopati, hipertensi yang memerlukan penanganan segera, dikutip dari Arif tahun 2013. Kemudian, penata laksanaan hipertensi. Hipertensi dapat dikontrol melalui modifikasi gaya hidup atau dengan obat antihipertensi. Hipertensi dapat dikendalikan dengan terapi tanpa obat atau non-farmakoterapi seperti tidak merokok, rajin olahraga, mengurangi konsumsi garam dan kolesterol, menurunkan berat badan, dan terapi dengan obat atau farmakologi seperti mentimun, belimbing, mengkudu, semangka, seledri, serta obat-obat farmakologi yang dianjurkan oleh JNC 7 yaitu diuretik, beta blocker, kalsium,
channel blocker, ACE inhibitor, angiotensi reseptor blockers, dan juga dengan senam hipertensi. Berikut adalah macam-macam dari pencegahan hipertensi. Senam hipertensi tujuannya untuk meningkatkan jumlah interaksi oksigen yang diproses di dalam tubuh dalam waktu tertentu. Kemudian manfaat senam hipertensi. Manfaat senam hipertensi adalah sebagai berikut. 1. Meningkatkan daya tahan jantung dan paru-paru. 2. Membakar lemak yang berlebihan di tubuh. Kemudian 3. Meningkatkan kelentukan, keseimbangan, koordinasi, kelincahan, dan daya tahan sehingga sanggup melakukan kegiatan-kegiatan atau olahraga lainnya. Kemudian cara untuk senam hipertensi. Yang pertama adalah peregangan leher. Pada masing-masing gerakan sampai hitungan 8, lalu diulangi lagi sampai 3 kali. Berikut adalah gambar-gambar dari peregangan leher. Yang kedua adalah peregangan bahu dan pergelangan tangan. Pada masing-masing gerakan dilakukan sampai hitungan ke-8 lalu diulangi 3 kali. Tahan selama 10 detik, jangan menahan nafas selama melakukan peregangan. Yang ketiga adalah gerakan peregangan bahu dan tricep. Ulangi gerakan yang sama dengan tangan yang berlawanan sampai hitungan ke-8 dan diulangi 3 kali. Tahan 10 detik, kemudian kembali ke posisi semula. Kemudian peregangan otot dada. Ulangi gerakan yang sama dengan tangan yang berlawanan sampai hitungan 8 dan diulangi 3 kali. Badan kemudian tahan 10 detik lalu kembali ke posisi awal. Selanjutnya, gerakan peregangan punggung bagian bawah dan otot hamstring. Tahan posisi ini selama 10 detik kemudian kembali ke posisi semula. Yang terakhir, latihan ayunan tangan. Mata melihat ke depan dengan pandangan jauh, kemudian ayunkan tangan ke depan dan ke belakang dengan sudut 45 derajat sampai 50 derajat dengan berirama tanpa henti. Tingkatkan kecepatan ayunan secara bertahap sampai 60 kali per menit. Lakukan ini dengan durasi yang semakin meningkat, mulai 5 sampai 10 menit pada minggu pertama, 10 sampai 15 menit pada minggu kedua, 15 sampai 20 menit pada minggu ketiga, dan 20 menit pada minggu keempat. Sebelum berhenti berlatih, turunkan kecepatan ayunan secara bertahap dan jangan berhenti secara mendadak. Kemudian untuk gerakan pendinginan dilakukan dengan menarik nafas dalam, kemudian menghembuskan nafas secara perlahan. Bab 4. Hasil dan kegiatan. 1. Minggu 1 tanggal 7 Mei 2020. Didapatkan hasil, warga sangat antusias mendengarkan pendidikan kesehatan yang diberikan oleh penyuluh. Minggu 2 tanggal 14 Mei 2020 didapatkan hasil 4 anggota keluarga mengalami penurunan tekanan darah dan 3 kader dasawisma dari 5 orang kader mampu melakukan pengukuran tekanan darah. Minggu ketiga tanggal 21 Mei 2020 didapatkan hasil 14 anggota keluarga dengan hipertensi telah menerapkan senam hipertensi yang dilakukan 3 kali dalam sehari. Kemudian sedangkan 1 keluarga belum menerapkan senam hipertensi secara rutin dengan alasan terkadang lupa dan tidak punya waktu longgar. Kemudian minggu keempat tanggal 28 Mei 2019 didapatkan hasil 5 keluarga dengan anggota keluarga hipertensi telah menerapkan senam hipertensi dan dikombinasi dengan obat farmakologi yang diberikan oleh puskesmas untuk menurunkan tekanan darah. Bab 5. Penutup. Kesimpulan yang didapatkan yaitu peserta penyuluhan telah memahami tentang penyakit hipertensi, penata laksanaan hipertensi dengan menerapkan senam hipertensi dan cara pengukuran tekanan darah. Kader dasawisma dan anggota dasawisma telah mampu memberikan perawatan pada anggota keluarga yang menderita hipertensi serta dapat melakukan pemantauan tekanan darah secara terkontrol. Berikut adalah dokumentasi kegiatan kami. Demikian pemaparan presentasi dari kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.